Diusir oleh adik ipar di tengah malam hujan karena takut ibu hamil membawa sial. Malam itu juga, semua kartu kredit dan tunjanganku putus. Angin muson timur laut tiba-tiba menerpa Jakarta, membawa hawa dingin yang menusuk tulang seperti pisau. Aku menarik kerah jaket wolku tinggi-tinggi. Tanganku dengan lembut menyentuh perut yang mulai membuncit di balik kain. Bayi di dalam perut seolah merasakan dingin. Menggeliat sebentar membuat hatiku tenang. Di usia 30. Setelah berjuang dengan pabrik garmen ekspor di kampung, akhirnya Tuhan mengaruniaiku kehidupan. Perjalanan pelatihan kali ini ke ibu kota seharusnya menjadi kebahagiaan. Kesempatan untuk meningkatkan keahlian manajerial pabrikku. Tapi sejak menginjakan kaki di terminal bus, perasaanku sudah tidak enak. Mbak, sistem pemesanan kamar kami sedang error. Kebetulan juga sedang ada konferensi internasional, jadi kamar yang Mbak pesan sudah diberikan ke tamu lain, kata resepsionis muda dengan wajah cemas dan suara lirih. Aku terpaku di lobi hotel mewah. Kepalaku pusing. Kartu hitam sakti di tanganku, yang selalu kugunakan untuk membayar gaji ratusan pekerja, kini tiba-tiba tak berguna karena mesin terus-menerus melaporkan chip error. Ponselku mati karena kehabisan baterai. Di tasku hanya tersisa beberapa lembar uang kecil yang tidak cukup untuk membayar deposit kamar mewah lainnya di musim puncak ini. Hujan mulai deras. Hawa dingin dari jalan aspal membuatku menggigil. Dalam keputusasaan, aku teringat Mia. Apartemen mewah di kawasan Cinyilandak yang setiap bulan aku sisihkan 20 juta dari keuntungan pabrik garmen untuk membayar cicilannya. Atas nama adik iparku. Aku berkata pada diri sendiri bahwa aku hanya akan menumpang semalam. Besok pagi jika kartuku sudah normal, aku akan langsung pergi. Bagaimanapun, rumah itu adalah hasil keringatku. Aku naik taksi menuju alamat yang sudah kukenal. Apartemen itu terang benderang. Suara musik keras dan tawa riuh terdengar hingga ke koridor. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Mia muncul dengan gaun sutra tipis. Wajahnya bermakeup tebal, menunjukkan ekspresi terkenyut, lalu cepat berubah menjadi tidak senang melihatku berantakan dengan koper kecil. Oh, Mbak Dewi. Kenapa Mbak kesini jam segini? Aku berusaha tersenyum. Suaraku lelah. Hotel Mbak error kamarnya. Kartu juga bermasalah. Boleh, Mbak. Numpang semalam ya Mbak sedang hamil. Bepergian malam hujan begini tidak nyaman. Dek. Mia tidak membuka pintu lebih lebar, malah berdiri menghalangi jalan masuk. Adik ipar yang dulu selalu kubantu, kubiayai sekolahnya, kini menatapku seperti melihat penghalang jalan. Ya ampun, Mbak tidak bilang-bilang jadi aku kesulitan. Di rumahku sedang ada tim VIP membicarakan bisnis besar. Bau cat dan bau asap rokok sangat menyengat. Mbak, sedang hamil besar. Datang ke sini, nanti malah membawa sial. Kalau berdeham, pekerjaan aku gagal bagaimana Mbak kan kaya. Banyak uang. Kenapa harus menginap di sini? Pintu tertutup tepat di depan hidungku. Dingin, dan tak berperasaan. Telingaku berdengung. Aku terhuyung-huyung keluar dari lobi apartemen. Hawa dingin merasuk hingga ke tulang. Aku mengambil ponsel, yang baru saja berhasil kuisi baterainya sedikit di pos satpam. Lalu menelepon ibu mertua, berharap ia akan mengatakan sesuatu yang adil. Tapi di ujung telepon sana, suara ibu Fatma lebih pahit dari angin muson. Mia benar. Dia sedang beruntung. Kenapa kamu datang dengan perut buncitmu itu membawa sial? Selalu saja mengandalkan uang sedikit lalu menyusahkan anak-anakku. Atur saja sendiri. Panggilan terputus. Aku berdiri diam di tengah hujan samar-samar ibu kota. Perut bawahku tiba-tiba terasa nyeri yang tumpul. Aku panik. Meraih tiang lampu di pinggir jalan. Tepat saat itu, sebuah mobil yang kukenal melaju di depanku. Mobil Rio. Mobil yang kubeli untuknya tahun lalu. Melalui cahaya lampu jalan yang kuning redup, aku melihat dengan jelas.
Rio tersenyum cerah. Tangannya melingkar di bahu seorang gadis muda. Keduanya masuk restoran hotpot larut malam tepat di seberang apartemen Mia. Air mataku bercampur dengan air hujan. Terasa pahit. Aku menangis bukan karena dingin, tapi karena menyadari bahwa aku telah memelihara sekelompok parasit tak tahu berterima kasih dengan darah daging dan pengabdian hidupku sendiri. Hiu, kamu bilang kamu kerja shift malam. Pertanyaan itu tercekat di tenggorokanku tanpa ada yang menjawab. Sebuah kontraksi lain datang lagi. Aku berlutut. Buru-buru melambai taksi yang lewat. Ke rumah sakit ibu dan anak terdekat. Pak, tolong. Taksi melaju dalam malam. Meninggalkan di belakangnya cahaya kota yang gemerlap dan orang-orang yang dengan senang hati menghabiskan uangku di atas penderitaanku. Malam ini, dingin ini akan kuingat sampai ke tulang sumsumku. Taksi berhenti mendadak di depan gerbang rumah sakit ibu dan anak Jakarta. Aku berpegangan pada pintu mobil. Melangkah keluar dengan kaki gemetar. Tanpa sedikit pun tenaga. Nyeri di perut bawah tidak lagi tumpul, tapi mulai berkontraksi seiring setiap napas. Sangat sakit hingga aku tidak bisa berdiri tegak. Lampu rumah sakit yang putih dingin menyelimutiku di tengah malam. Hujan. Dokter, tolong selamatkan bayiku. Gumamku sebelum pingsan di pelukan perawat jaga. Kesadaranku hilang dalam suara roda berangkar yang berderit dan bau desinfektan yang menyengat menusuk hidung. Lebih dari 1 jam kemudian, aku terbangun di ranjang rumah sakit. Tenggorokanku kering seperti ada yang menaburkan kapur. Dokter Parubaya menatapku dengan napas panjang saat mencatat di rekam medis. Untung cepat datang. Janin sudah 5 bulan. Kenapa bisa sampai mengalami pendarahan hebat begini? Terlalu banyak bergerak. Ditambah kedinginan dan tekanan psikologis ekstrem. Keluarganya mana? Kenapa membiarkan pasien datang ke rumah sakit sendirian di tengah malam begini? Aku tercekat. Air mata kembali menggenang. Keluarga. Seorang ibu mertua yang baru saja memarahiku sebagai pembawa sial. Seorang adik ipar yang mengusirku di tengah malam hujan untuk menerima tamu. Dan seorang suami yang sedang sibuk shift malam menikmati hotpot yang mengepul. Aku meraih ponsel. Tanganku masih gemetar. Aku ingin percaya bahwa apa yang kulihat di bawah lampu jalan tadi hanyalah ilusi karena kelelahan. Aku membuka media sosial. Masuk ke halaman pribadi Rio. Ia telah memblokirku dari semua postingan terbaru. Tapi ia lupa aku masih punya akun cadangan yang kugunakan untuk memantau sampel kain pabrik. Yang langsung menarik perhatianku adalah foto yang baru saja Rio unggah 30 menit lalu. Dalam foto itu, ia tersenyum cerah. Memegang gelas minuman. Di sampingnya ada Sandra. Rekan kerjanya yang sering datang ke rumahku meminjam buku catatan. Bibirnya tersenyum manis, bersandar erat di bahu suamiku. Rio menulis shift malam yang melelahkan. Untung ada rekan kerja baik yang memberi semangat. Harus berusaha keras demi masa depan anak. Di bawahnya, ibu mertuaku, Ibu Fatma, berkomentar dengan cepat. Makan yang banyak. Nak, kerja malam itu melelahkan sekali. Ibu sudah memasak sarang burung walet di rumah. Besok setelah shift selesai pulang, ibu akan kukus untukmu makan. Jauh dari ibu kota begitu ingat jaga kesehatan. Hatiku tercekat seperti ada yang meremasnya. Rio bilang padaku ia harus jaga gudang di kantornya di kampung. Hampir 100 km dari Jakarta. Tapi sekarang ia berada tepat di ibu kota. Hanya kurang dari 10 menit perjalanan dari tempatku dirawat. Untuk makan malam bersama selingkuhannya. Bahkan ibu mertuaku pun tahu. Persis hal itu. Ia tidak hanya menutupi, tapi juga mendukung putranya menipu istrinya yang sedang hamil ini. Ternyata shift malam yang melelahkan untuk mencari uang popok yang selalu ia keluhkan setiap minggu untuk meminta uang saku tambahan dariku. Sebenarnya adalah malam-malam mesra bersama orang lain. Ternyata kesabaran dan pengabdianku selama ini hanyalah pijakan bagi mereka untuk menikmati kemewahan di atas keringatku. Nyeri perutku kembali menyerang. Tapi kali ini tidak membuatku jatuh. Sebuah aliran listrik dingin mengalir di punggungku.
membakar api kebencian di mataku. Aku menatap perutku, berbisik dengan suara serak. Anakku sayang, kita tidak butuh orang-orang berdarah dingin itu lagi. Sejak saat ini, ibu akan mengambil kembali semuanya. Aku mengangkat ponsel. Tidak menelepon Rio. Juga tidak mengirim pesan panjang lebar. Aku menelepon kepala bagian keuangan pabrik garmen di kampung. Suaraku saat itu tegas dan tenang luar biasa. Pak Budi, tolong periksa kembali ke-6 kartu kredit tambahan yang kuberi untuk keluarga suamiku. Segera blokir semua kartu itu mulai jam 1 pagi nanti. Alasannya kartu dicuri. Selain itu, batalkan perintah transfer otomatis 20 juta untuk cicilan rumah Mia besok pagi. Di ujung telepon sana, Pak Budi sedikit terkejut. Diblokir semua. Nona, kalau mereka butuh uang mendesak untuk pengeluaran, bagaimana? Aku menatap malam di luar jendela rumah sakit. Bibirku sedikit tersenyum dingin. Mereka tidak butuh uang mendesak, Pak. Mereka hanya perlu belajar berjalan sendiri setelah terbiasa merangkak di punggung orang lain. Aku menutup telepon, merasakan kelegaan yang aneh. Malam ini angin masih berdesir di luar jendela. Tapi di dalam hatiku badai sudah mulai berubah arah. Orang-orang yang bersenang-senang di samping hotpot itu belum tahu bahwa mesin pencetak uang yang mereka remehkan kini telah berhenti beroperasi selamanya. Langit Jakarta pagi ini cerah. Sapuan sinar matahari musim dingin yang samar menembus tirai jendela kamar rumah sakit, langsung menyinari dinding putih bersih. Suara bip-bip dari alat pengukur detak jantung janin terdengar teratur. Ritmis seperti melodi yang menenangkan sedikit rasa panik yang tersisa dari semalam. Aku sedikit bergerak, merasakan kehidupan kecil yang menggeliat di perutku. Nyeri fisik sudah berkurang berkat infus. Tapi pikiranku jernih dan setajam pisau. Semalam aku tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, gambaran hotpot yang mengepul dan senyum cerah suamiku di samping selingkuhannya muncul dengan jelas. Mereka tertawa. Mereka bersenang-senang. Mereka saling menyuapi makanan lezat yang dibeli dengan keringatku di pabrik garmen. Sementara itu, istrinya yang hamil 5 bulan meringkuk kedinginan di tengah hujan. Diusir oleh adik iparnya sendiri seperti anjing tersesat. Tepat pukul 08.00 pagi. Ponsel di meja samping tempat tidur mulai berdering. Nama Mia muncul di layar. Aku dengan tenang meraih ponsel, menggeser layar. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, suara nyaring dan melengking adik iparku sudah langsung menusuk telingaku, membawa kepanikan dan kemarahan yang luar biasa. Mbak melakukan apa dengan kartu kredit itu? Mbak memblokir kartu. Kan aku menjauhkan ponsel sedikit dari telingaku. Menjawab, dengan nada datar. Ya. Mbak blokir. Kartu Mbak ada transaksi mencurigakan, jadi Mbak laporkan ke bank untuk dibekukan. Ada apa? Dek? Di ujung telepon sana, Mia berteriak seperti orang kesetanan. Ada apa? Bagaimana Mbak tahu aku sedang duduk di restoran paling mewah di Cilandak? Tidak. Aku baru saja mengundang beberapa direktur atasan dari perusahaan investasi untuk sarapan. Setelah makan aku gesek kartu. Tapi mesin menolak transaksi. Mereka menatapku seperti penipu. Malu sekali aku tidak tahu harus meletakkan muka di mana. Mbak telepon call center. Aktifkan lagi kartuku sekarang juga cepat. Aku tidak bisa kehilangan muka di depan mitra besar. Aku mendengar jelas desahan marah Mia. Seseorang yang menghabiskan uang hasil keringat orang lain bisa-bisanya begitu sombong memerintah pemilik uang dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu. Aku menjawab perlahan. Setiap kata keluar dengan ringan tapi tajam seperti pisau. Cukur. Mbak ingat tadi malam kamu bilang rumahmu menerima tamu bisnis besar. Takut ibu hamil datang membawa sial dan merusak feng shui. Kan tamu sebesar itu. Kenapa kamu tidak menggunakan uang sakumu sendiri untuk menjamu mereka? Kenapa menelepon minta uang dari ibu hamil? Malah menambah sial saja. Mia terdiam beberapa detik. Sepertinya tidak terbiasa dengan perlawananku. Ia tergagap. Mbak dendam ya, semalam aku sibuk sungguhan.
Bukan berarti aku membenci Mbak. Jangan karena Mbak punya uang lalu bertindak seenaknya. Buka kartunya cepat. Mereka menungguku di kasir ini. Kamu suruh saja mereka menunggu. Mbak sedang diinfus di ruang gawat darurat karena pendarahan. Bank meminta pemilik kartu sendiri yang datang dengan dokumen ke konter untuk mengaktifkannya kembali. Kamu coba telepon minta uang dari ibu atau kakakmu saja ya. Selesai berbicara, aku langsung menutup telepon. Tidak peduli menjelaskan sepatah kata pun. Layar ponsel yang gelap memantulkan senyum sinis di bibirku. Perasaan malu di depan banyak orang saat tidak punya uang untuk membayar. Aku ingin dia merasakannya sendiri dengan sungguh-sungguh. Hanya 15 menit kemudian, ponselku kembali menyala. Kali ini Rio yang menelepon. Aku menarik napas dalam-dalam. Menahan rasa mual yang muncul di tenggorokanku saat melihat nama suamiku. Aku membiarkan dering keempat sebelum perlahan mengangkat telepon. Berbeda dengan nada agresif Mia. Suara Rio terdengar ragu-ragu dan panik. Sayang, kenapa aku mau ambil uang di ATM untuk urusan di gudang? Tapi kartu malah terblokir, kamu salah memencet sesuatu di aplikasi ponsel ya? Aku menyeringai. Urusan gudang jam 8.30 pagi di hari Minggu. Pasti dia baru saja mengantar selingkuhannya dari penginapan dan tidak punya uang untuk membayar kamar atau sedang sangat malu karena berniat mampir ke pusat perbelanjaan. Membeli hadiah mewah untuk selingkuhannya tapi kartu ditolak. Dompetku jatuh semalam. Jalan licin karena hujan. Aku terjatuh dan pendarahan. Sekarang harus dirawat di rumah sakit ibu dan anak di Jakarta. Aku takut kartu ditemukan orang dan dipakai jadi aku blokir semua. Aku sengaja menjatuhkan informasi satu persatu. Menunggu reaksi orang yang pernah tidur bersamaku. Seharusnya seorang suami normal saat mendengar istrinya pendarahan. Reaksi pertama adalah panik. Bertanya di bangsal mana istrinya. Apakah janinnya terpengaruh? Apa kata dokter? Tapi Rio tidak. Perhatiannya hanya terfokus pada satu hal. Pendarahan. Lalu bagaimana jadi kartu benar-benar terblokir? Kapan bisa diaktifkan lagi? Aduh. Gawat. Aku sedang sangat butuh uang. Kamu telepon call center. Aktifkan sementara salah satu kartu tambahanku ya. Kalau tidak ada uang tunai, bagaimana aku bisa bergerak mengerjakan pekerjaan? Ketidakpedulian dan kekeringan hatinya membuat sedikit harapan terakhir di hatiku hancur berkeping-keping. Ia lebih mendambakan kartu bank daripada nyawa anak yang ada di perutku. Tidak bisa diaktifkan. Jawabku dengan nada dingin. Sudah kubilang bank meminta pemilik kartu datang ke konter untuk verifikasi. Kamu coba gunakan gaji bulananmu saja untuk sementara. Beberapa tahun ini semua biaya rumah sudah kutanggung. Gaji bulanmu pasti sudah terkumpul cukup banyak. Kan? Rio terdiam. Ia mana punya tabungan, semua gajinya yang sedikit setiap bulan ia habiskan untuk berpesta pora dan memberi hadiah pada selingkuhannya. Ia tergagap mencari alasan lagi lalu buru-buru beralasan ada telepon dari atasan untuk menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Dadaku terasa ringan. Dua parasit sudah mulai merasakan kesulitan. Tapi aku tahu bos terakhir dari keluarga ini belum muncul. Menjelang pukul 11.00 siang. Saat perawat baru saja membawa nampan makan siang rumah sakit ke kamar, Ibu Fatma menelepon. Kali ini suaranya dari ujung telepon sangat nyaring. Tidak perlu basa-basi. Kamu hebat sekali. Sudah punya kekuatan jadi memblokir semua kartu keluarga ini. Ya kan? Aku baru saja mau ke toko emas, membeli kalung untuk pernikahan berdeham, putri teman. Saat menggesek kartu tidak bisa. Orang-orang menertawakanku. Kamu berniat menguasai keluarga suamimu. Ya, aku menyendok bubur hambar. Perlahan menyuapkannya ke mulut. Aku pernah takut dengan suara tajam ini. Pernah patuh dan mengiyakan. Pernah berusaha membeli barang-barang mahal sebagai hadiah. Hanya berharap mendapat pengakuan dari ibu mertuaku. Tapi hari ini, topeng kemunafikannya sudah kulihat tembus. Ibu. Aku sedang di ruang gawat darurat. Aku berbicara dengan tempo sangat pelan.
Sangat tenang. Dokter bilang aku pendarahan karena semalam kedinginan di tengah hujan. Kartuku harus segera diblokir karena dilaporkan. Dikuri. Uang di rumah yang kukirim untuk ibu beli sarang burung walet kemarin pasti masih ada. Ibu ambil saja sementara untuk beli emas, ya? Ibu Fatma tercekat. Kata-kata halus tentang sarang burung walet itu seperti tamparan tak terlihat yang mendarat tepat di wajahnya. Ia tahu betul soal sarang burung walet itu adalah sandiwara yang ia mainkan semalam di media sosial untuk menutupi putranya yang sedang makan hotpot bersama selingkuhannya di Jakarta. Sekarang, aku menusuknya tepat di titik lemah. Ia tergagap-gagap beberapa saat. Sakit ya, cepat sembuh. Soal uang nanti saja. Tapi ingat ya, perempuan hamil itu harus istirahat saja. Jangan ikut campur urusan suami. Rio bekerja keras mencari uang. Ibu tenang saja. Aku memotong perkataannya dengan tegas. Mulai sekarang, aku tidak akan mengurus apapun lagi di rumah ini. Termasuk cicilan rumah 20 juta bulanan untuk Mia. Aku juga sudah memberitahu bank untuk membatalkan perintah pemotongan uangnya. Bulan ini ibu suruh dia cari cara sendiri untuk membayarnya ya. Apa kamu? Aku menekan tombol akhir panggilan saat Ibu Fatma masih melengking marah karena terkejut. Aku melemparkan ponsel ke ujung ranjang. Melipat tangan di dada. 3 panggilan. 3 parasit semuanya menampakkan wujud asli mereka sebagai lintah yang kehausan saat sumber darah mereka terputus. Perawat muda mendorong troli obat masuk. Melihatku duduk termenung menatap ke luar jendela. Lalu dengan lembut mengingatkan. Bak makan yang banyak biar ada tenaga. Wanita hamil minggu ini sangat penting. Semua masalah dan kesedihan tinggalkan saja. Jaga semangat agar ibu dan bayi sehat. Bak. Aku berbalik. Tersenyum berterima kasih pada perawat. Tatapanku sangat teguh. Benar. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus makan. Harus hidup sehat untuk melindungi bayi ini. Mereka mengira aku akan pulang kampung menangis. Membuat keributan karena perselingkuhan. Atau memohon belas kasihan. Tapi mereka salah. Air mataku sudah habis mengalir di malam hujan kemarin. Sekarang aku akan diam-diam mengumpulkan semua bukti. Membersihkan tumpukan sampah ini seperti seorang pebisnis membersihkan kontrak penipuan. Aku meraih ponsel. Membuka daftar kontak mencari nomor Rina. Teman baikku sejak kuliah yang sekarang menjadi pengacara. Spesialis menangani perceraian dan sengketa harta di sebuah kantor hukum ternama di ibu kota. Aku mengetik pesan singkat. Kamu di mana sore ini? Ke rumah sakit ibu dan anak, temui aku. Aku butuh konsultasi cara menjebak sekelompok penipu. Setelah mengirim pesan, aku mengangkat nampan makanan. Menggigit sepotong makanan dengan mulut pahit. Pertempuran ini baru saja dimulai. Pukul 2 siang. Suara sepatu hak tinggi berdentung di lantai koridor. Memecah kesunyian area perawatan. Pintu kamar pasien terbuka. Rina masuk. Masih mengenakan setelan jas abu-abu rapi dari sidang pagi. Tangannya membawa tas kulit besar penuh dokumen. Melihatku terbaring di infus dengan wajah pucat. Rina tidak langsung memelukku dan menangis. Ia melempar tas kulitnya ke sofa. Bertolak pinggang. Menatapku tajam. Nyonya pemilik pabrik garmen terkenal di Bandung. Yang biasa memarahi pekerja sampai takut. Sekarang malah diusir mertua di tengah hujan sampai pendarahan begini. Kamu gila atau bodoh? Dewi. Mendengar omelan tajam dan familiar dari sahabat karibku selama 10 tahun. Hidungku terasa perih. Tapi anehnya, aku tertawa. Sebuah tawa lega yang langka sejak aku memasuki pernikahan yang penuh perhitungan ini. Aku tahu Rina memarahiku karena ia menyayangiku. Aku meminta Rina menaikkan sandaran ranjang sedikit. Meneguk air hangat lalu perlahan menceritakan semuanya. Mulai dari malam ketika aku diusir Mia di depan apartemen. Foto hotpot tengah malam. Sampai aku memblokir ke-6 kartu kredit. Dan membatalkan cicilan rumah. Rina menarik kursi mendekat. Mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya. Tatapannya tajam.
Aura seorang pengacara yang ahli menangani kasus perceraian tersulit di ibu kota mulai terlihat. Memblokir kartu adalah langkah terbaikmu dalam 3 tahun terakhir. Rina mengangguk-angguk, mengetuk-ngetukkan pulpen di atas meja. Tapi itu belum cukup. Kamu memblokir kartu. Mereka akan panik beberapa hari lalu akan mencari cara lain untuk mengeruk uang. Tugasmu sekarang adalah mengumpulkan bukti, mengunci semua jalan keluar Rio, dan mengambil kembali setiap rupiah keringatmu yang kamu curahkan untuk keluarga itu. Rina lalu mulai menganalisis situasi dengan cermat. Mengenai apartemen yang ditempati Mia. Meskipun sertifikat hak milik atas nama dia, semua riwayat transfer bulanan berasal dari rekening pribadiku dengan deskripsi yang jelas. Rina menyarankanku untuk tidak membuat keributan lagi. Biarkan bank menyita apartemen secara alami saat Mia tidak mampu membayar. Saat dia terpojok, baru saat itulah kita bertindak. Sedangkan untuk suamimu dan selingkuhannya. Rina menatapku menyipitkan mata. Foto makan hotpot belum cukup untuk menjadi bukti perselingkuhan di pengadilan. Kamu butuh gambar, video, atau pesan spesifik. Ada cara untuk melacak jadwalnya pertanyaan Rina seperti kilat yang menyambar kekusutan di kepalaku. Aku duduk tegak. Tanganku, tanpa sadar mencengkeram tepi selimut. Mobil yang digunakan Rio. Tahun lalu. Ketika aku menyisihkan keuntungan pabrik garmen untuk membeli mobil itu, agar Rio pergi bekerja terlihat lebih baik di mata rekan kerjanya. Aku sendiri yang membawa mobil itu ke bengkel untuk memasang kamera dashboard jenis paling canggih. Mekanik saat itu dengan hati-hati menyinkronkan perangkat lunak live view ke ponselku. Selama hampir 1 tahun. Karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga itu, aku belum pernah membuka aplikasi itu sekalipun. Kamu benar-benar malaikat pelindungku. Aku menatap Rina. Sudut bibirku membentuk senyum cerah. Aku buru-buru mengambil ponsel. Mengatur ulang aplikasi kamera. Layar berputar beberapa detik. Memuat data lalu sebuah bingkai gambar yang jelas muncul. Saat itu pukul 3:30 sore. Mobil sedang menyala. Sudut pandang dari dalam mobil keluar menunjukkan Rio sedang parkir di depan sebuah kafe yang familiar di kampung. Tapi yang membuatku menahan napas adalah suara yang terdengar melalui mikrofon. Suara Rio terdengar lembut dan penuh kasih sayang. Nada suara yang sudah 3 tahun berdeham ini tidak pernah kudengar lagi. Kamu tunggu saja. Sayang. Aku selesaikan dulu urusanku dengan istri tua di pabrik. Perutnya sudah besar. Lagi pula sedang ngambek pergi ke ibu kota. Beberapa kartu tiba-tiba error tidak bisa ditarik uangnya. Selanjutnya terdengar suara manja selingkuhan muda yang sedang ia peluk. Kalau kartu error, kamu pakai uang mana untuk mengajakku belanja akhir pekan ini? Lagi pula aku tidak suka lagi ke penginapan. Orang-orang melihat aneh. Alah, jangan khawatir. Rio terkekeh. Terdengar suara tepukan pelan di paha. Besok malam ibu bilang aku bisa membawamu pulang ke rumah kita tidur. Ibu sudah memasakkan sarang burung walet untukmu. Istriku pergi pelatihan seminggu baru pulang. Ibu bilang kalau tetangga bertanya. Bilang saja kamu keponakan jauh yang datang berkunjung. Di rumah kita gorden tertutup rapat. Siapa yang tahu? Aku terpaku. Ponselku hampir jatuh dari tangan. Rina yang duduk di samping mendengar setiap kata yang keluar dari speaker ponsel. Wajah temanku menggelap. Ia menggertakkan gigi, berdeham meraih untuk mematikan layar karena takut aku terkejut dan memengaruhi janin. Tapi aku menahan tangannya. Aku tidak menangis. Air mata terakhir sudah mengalir bersama hujan. Semalam. Saat ini dadaku terasa anehnya ringan. Semacam kelegaan seseorang yang baru saja melepaskan beban ribuan kilogram dari pundak. Ketika melihat sampai ke inti kebusukan yang disebut kekeluargaan. Aku baik-baik saja. Aku menatap Rina. Suaraku datar seperti permukaan danau yang tenang tanpa angin. Rina menatapku lekat-lekat beberapa detik lalu menghela napas. Kamu mau bagaimana? Rina menutup buku catatannya. Besok pagi aku keluar dari rumah sakit. Kamu? Bantu aku menyewa mobil sendiri.
Aku tidak akan kembali ke apartemen Mia. Aku mengusap layar ponsel di mana rekaman suara baru saja berhasil disimpan ke folder aman. Besok malam aku akan langsung pulang ke Bandung. Jika sudah repot-repot menyiapkan sarang burung walet untuk menjamu tamu, maka aku, pemilik rumah itu, juga harus pulang sendiri untuk menyambutnya dengan baik. Rina tertawa terbahak-bahak. Tawa tajam penuh pengertian. Ia menepuk bahuku keras. Pulanglah. Istirahat. Jebak dengan rapi. Urusan hukum. Dokumen properti di sini aku yang urus. Sinar matahari sore menembus jendela, memancarkan warna kuning hangat ke gaun pasienku. Bayi di dalam perutku menendang ringan seolah memberi kekuatan. Hidup wanita berusia 30 tahun ini sudah saatnya membersihkan tumpukan sampah ini dengan tangannya sendiri untuk memberi tempat bagi fajar baru. Pukul 7 malam. Angin utara berdesir melalui celah-celah daun di pinggir jalan raya. Aku memegang kemudi mobil 7 tempat duduk yang baru kusewa pagi itu. Mantap menginjak pedal gas menuju Bandung. Jarak hampir 100 km terasa memendek oleh api yang membara di dadaku. Anak dalam kandunganku tidur nyenyak. Tidak lagi rewel seperti malam sebelumnya. Seolah makhluk kecil itu juga tahu ibunya sedang bersiap memasuki pertempuran tanpa ampun. Pukul 8.30 malam. Mobil masuk ke gang kecil yang sudah ku kenal. Aku tidak parkir di depan rumah, tapi memundurkan mobil ke lahan kosong 2 blok jauhnya. Mengunci pintu dengan hati-hati, lalu menarik kerah jaketku tinggi-tinggi. Berjalan kaki di bawah cahaya lampu jalan yang kuning redup. Rumah 3 lantai bergaya modern paling megah di kampung itu terlihat di depan mata. Itu adalah keringat, air mata, dan malam-malam tanpa tidurku selama 3 tahun penuh untuk membangunnya. Berharap mertuaku bisa bangga di mata tetangga. Saat ini gerbang besi tertutup rapat. Tirai lantai 1 ditarik ke bawah. Tapi di lantai 2, dari jendela kamar tidurku dan suamiku sendiri, cahaya lampu tidur kuning redup masih memancar. Aku berdiri di bawah pohon beringin di depan rumah. Diam-diam mengeluarkan kunci dari tasku. Kunci gerbang dan kunci pintu utama selalu dilumasi sehingga terbuka dengan sangat halus. Tidak menimbulkan suara. Begitu masuk ke ruang tamu, aroma manis dan gurih langsung menusuk hidung. Itu adalah bau sarang burung walet, kukus gula batu. Dapur di belakang rumah terang benderang. Aku perlahan melepas sepatu. Berjalan tanpa alas kaki di lantai keramik yang dingin. Melangkah pelan menuju dapur. Pemandangan di depanku membuat darahku mendidih. Ibu Fatma sedang berdiri membelakangiku. Tangannya memegang sendok. Menyendok setiap sendok sarang burung walet kental dari mangkuk keramik ke dalam mangkuk kecil berhiaskan emas. Sambil menyendok, ia bersenandung lagu daerah. Wajahnya sangat puas dan tenang. Aku berdiri melipat tangan. Bersandar di kusen pintu dapur. Suaraku datar dan dingin seperti es. Sarang burung walet yang kubeli dari Pontianak. Ibu sangat pandai memasaknya. Baunya harum sampai ke gang luar. Perang sendok stainless steel terlepas dari tangan Ibu Fatma. Jatuh berhamburan di lantai. Ia terkejut. Berbalik dengan cepat. Wajahnya yang tadi merah merona tiba-tiba pucat pasi. Tidak ada setetes darah pun. Matanya melotot. Bibirnya bergetar tidak bisa berkata-kata. Ketika melihat menantunya yang seharusnya masih di rumah sakit di ibu kota, tiba-tiba muncul di tengah rumah. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Ibu Fatma tergagap. Kedua tangannya dengan panik mengelap celemeknya. Bukankah kamu bilang masih di rumah sakit? Baru pulang Jumat depan. Ibu sangat kecewa ya, aku menyeringai. Melangkah perlahan menuju meja makan. Kalau aku di rumah sakit seminggu lagi, mungkin rumah ini akan jadi rumah bordil tempat ibu menyiapkan sarang untuk anak. Ibu membawa wanita pulang tidur. Ibu Fatma terkejut. Tapi sifat angkuh seorang wanita yang terbiasa mendominasi dengan cepat bangkit. Ia buru-buru melangkah maju. Merentangkan kedua tangannya. Berniat menghalangi jalan menuju ruang tamu dan tangga ke lantai 2.
Kamu bicara sembarangan apa di rumah? Tidak ada siapa-siapa selain Ibu. Rio sedang kerja shift di gudang. Belum pulang. Dan semangkuk sarang burung walet ini, Ibu siapkan untuk Mia. Nanti dia minta orang mengambil mobil untuk dibawa ke Jakarta. Ibu simpan saja sandiwara itu, bentakku singkat. Langkah kakiku tidak berhenti. Berjalan lurus menuju tangga. Ibu Fatma benar-benar panik. Ia bergegas mendekat. Berniat menarik ujung bajuku untuk menahanku. Tapi aku berbalik dengan cepat. Tatapanku setajam pisau belati menatap lurus ke wajahnya. Menekan setiap kata. Ibu coba sentuh aku. Perutku sedang mengandung darah daging keluarga Ibu. Besok pagi polisi akan datang ke sini memborgol Ibu atas tuduhan sengaja melukai orang. Minggir. Ketegasan dan kekejaman di mataku membuat Ibu Fatma terpaku. Ia mundur selangkah. Kedua tangannya lemas. Ia menatapku. Berjalan menaiki setiap anak tangga kayu. Lantai 2 hening. Dari celah pintu kamar tidur terdengar tawa cekikikan dan suara-suara ambigu yang membuat orang mual. Pintu kamar tidak dikunci dari dalam. Mungkin karena mereka terlalu yakin dengan pengawasan ibu tua di bawah. Aku mengeluarkan ponsel dari saku bajuku. Menyalakan mode perekam video. Lalu meraih gagang pintu. Ceklek pintu kayu jati terbuka lebar. Suasana di dalam kamar seolah membeku seketika. Di atas kasur putih bersih yang bulan lalu baru kuganti spraynya sendiri, Rio sedang telanjang dada memeluk Sandra dalam posisi yang tidak bisa disangkal. Pakaian keduanya berserakan di lantai karpet. Mendengar suara, Rio menoleh. Senyum cengengesan di wajahnya padam. Digantikan oleh kengerian yang luar biasa. Sandra tersentak. Menjerit nyaring. Buru-buru meraih selimut menutupi tubuhnya yang gemetar. Devi. Sayang. Sayang. Aku. Rio dengan panik mendorong Sandra menjauh. Meraih celana pendek di lantai, dan memakainya dengan tergesa-gesa. Ia dengan canggung turun dari tempat tidur. Kedua tangannya terangkat ke depan seolah ingin menutupi lensa ponselku. Bukan. Seperti itu. Sayang. Dia mabuk. Aku hanya mengajaknya istirahat sebentar. Aku mundur selangkah. Tetap memegang ponsel untuk merekam dengan jelas setiap wajah yang berantakan. Setiap pakaian dalam yang tergeletak di lantai. Dan bahkan wajah pucat pasi suamiku yang pengecut. Tidak ada adegan pertengkaran merobek baju. Tidak ada teriakan atau tangisan. Aku hanya berdiri di sana. Angkuh dan dingin menatap mereka seperti menatap tumpukan sampah yang baru saja berbau busuk. Ibu Fatma saat itu baru terengah-engah berlari naik. Melihatku sedang merekam video. Ia buru-buru menyerbu. Berniat merebut ponsel. Kamu matikan menantu tidak tahu diri ini ingin membuat suamimu hancur baru puas. Ya? Pria keluar bersenang-senang sedikit. Kenapa? Asal dia membawa uang pulang sudah cukup. Kamu membuat keributan nanti memalukan suami dan keluarga. Aku menyimpan ponselku. Menekan tombol simpan video. Sekaligus langsung mengirim salinannya ke akun cloud dan pesan ke Rina. Setelah selesai, aku memasukkan ponsel ke dalam saku. Melipat tangan menatap tiap orang yang gemetar di depanku. Membawa uang pulang. Aku tertawa terbahak-bahak. Suaraku bergema di dalam kamar yang luas dan pengap. Selama 3 tahun ini mobil yang kamu pakai itu uangku. Semangkuk sarang burung walet yang ibu masak di bawah itu uangku. Rumah ini kubangun. Bahkan gorden yang kalian tarik untuk menutupi kekejian ini juga uang dari pabrik garmenku. Aku menoleh menatap Sandra. Ia masih terbungkus selimut rapat. Hanya terlihat matanya yang menangis terseduh-seduh karena ketakutan. Dan kamu, Nona Sandra, suka sekali memakai barang gratisan. Ya, Sandra tergagap. Mbak, tolong aku. Rio bilang Mbak selingkuh di Jakarta. Akan segera bercerai jadi dia baru. Rio berteriak keras. Wajahnya merah pada memotong perkataan Sandra. Ia berbalik menatapku. Berlutut satu lutut di lantai. Sayang. Aku salah.
Aku tergoda olehnya. Kamu kasihanilah aku. Kasihanilah anak dalam kandunganku. Maafkan aku kali ini. Ibu. Katakanlah. Ibu nasihati istriku. Tolonglah aku. Sifat pengecut pria berusia 30 tahun itu membuatku merasa mual. Tertangkap basah lalu menyalahkan selingkuhannya. Berlutut memohon pada istri lalu berbalik meminta bantuan ibu. Sampai kapan aku bisa begitu buta sehingga menyerahkan seluruh masa mudaku kepada orang tak tahu malu seperti ini? Aku merapikan lipatan jaketku. Tatapanku menyapu ketiga orang itu untuk terakhir kalinya. Ibu, setelah selesai memasak sarang burung walet, bawalah ke sini untuk dua orang ini makan. Makan agar punya tenaga untuk berkemas. Aku berbicara dengan tegas. Setiap kata terdengar seperti palu baja. Rumah ini atas namaku sebelum menikah. Dalam waktu 24 jam. Ibu dan kamu harus membersihkan semua barang pribadi dari sini. Dari mobil di halaman sampai semua perabot di rumah. Siapapun yang mengambil barang walau hanya tusuk gigi. Aku akan melaporkan ke polisi atas tuduhan pencurian properti. Ibu Fatma mendengar tentang diusir dari rumah itu. Ia terhuyung-huyung. Harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Kamu berani mengusir ibu mertua ke jalanan. Kamu tidak takut kualat. Dihukum Tuhan. Jangan bawa-bawa Tuhan untuk menakutiku. Tuhan mana yang akan membela orang yang membantu anaknya membawa wanita pulang tidur di ranjang menantu aku berbalik keluar dari kamar tidur. Sebelum menuruni tangga, aku tidak lupa melemparkan peringatan khusus untuk selingkuhan yang meringkuk di sudut ranjang. Dan kamu, Nuna Sandra, 5 menit lagi tidak keluar dari gerbang itu. Video ini akan langsung kukirim ke direktur perusahaan logistik dan grup chat seluruh keluarga besarmu. Pilih sendiri. Aku menuruni tangga. Memakai kembali sepatu. Membuka pintu utama lalu membantingnya keras. Suara pintu kayu yang berbenturan terdengar kering. Memecah kesunyian malam di desa. Di luar angin utara masih bertiup kencang. Tapi aku tidak merasa dingin lagi. Di balik pintu itu, terdengar suara omelan Ibu Fatma yang ribut. Suara Rio menampar Sandra. Dan suara tangisan yang memilukan mulai terdengar. Jaring pertama sudah diangkat. Parasit-parasit itu mulai saling menggigit ketika selubung kedamaian palsu yang kubuat robek. Malam ini aku akan menyewa kamar hotel terbaik di pusat kota untuk tidur nyenyak. Karena besok, saat mereka menyadari ke-6 kartu kredit tambahan telah diblokir selamanya, barulah mimpi buruk mereka yang sebenarnya akan dimulai. Pukul 9 pagi. Aku terbangun di ranjang empuk sebuah hotel bintang 4 di pusat kota Bandung. Tidak ada lagi bau ape kebohongan. Juga tidak ada lagi suara langkah kaki mengendap-endap pengkhianat. Setelah tidur nyenyak tanpa mimpi, bayi di perutku menendang kuat seolah ingin makan. Aku sendiri yang membuat segelas susu hangat. Perlahan menikmati ketenangan yang selama 3 tahun ini telah kucabut dari diriku sendiri. Tepat pukul 10. Pak Budi, kepala akuntan pabrik garmen, mengetuk pintu kamar. Ia membawa setumpuk dokumen tebal, beserta laporan keuangan terbaru. Nona, lihat ini. Pak Budi menaikkan kacamata di pangkal hidungnya. Suaranya serius. Saya sudah melakukan sesuai arahan. 6 kartu kredit tambahan diblokir selamanya. Perintah transfer. Uang rumah bulanan diputus. Saya juga menarik hak untuk mengambil gaji di muka yang sering diminta Rio melalui karyawan pabrik. Sejak pagi ini, rekeningnya di pabrik hanya berisi angka 0 bulat. Aku membalik setiap halaman. Mencoret dengan tegas pengeluaran yang tidak masuk akal. Ke-6 kartu itu pernah menjadi susu yang memanjakan kebiasaan foya-foya keluarga mereka. Sekarang susu itu sudah kering. Terima kasih, Pak. Aku menandatangani halaman terakhir. Menyerahkan tumpukan dokumen kembali kepada akuntan tua itu. Mulai minggu depan, Pak, tolong bantu saya mengalihkan separuh saham pabrik garmen atas nama ibu kandung saya sebagai hadiah. Keuntungan bulanan langsung ditransfer ke rekening nenek.
Aku harus membentengi diri sebelum mereka mencium bau pembagian harta saat di pengadilan. Pak Budi mengangguk. Merapikan dokumen lalu pergi. Suasana di kamar hotel kembali hening. Aku membuka tablet. Masuk ke sistem. Kamera keamanan yang terpasang di ruang tamu rumah 3 lantai yang baru kutinggalkan semalam. Batas waktu 24 jam untuk berkemas semakin menipis. Gambar yang dikirim melalui lensa membuatku tersenyum tipis. Di ruang tamu yang mewah, Ibu Fatma dan Rio sedang panik memasukkan pakaian dan barang-barang ke dalam karung goni murah. Ibu Fatma dengan rambut acak-acakan. Tidak lagi berpenampilan seperti ibu mertua kaya yang suka mendengarkan lagu daerah dan makan sarang burung walet kukus. Ia sambil tergesa-gesa memasukkan beberapa pot keramik hias ke dalam kardus. Sambil mengumpat dengan keras, Rio mondar-mandir di antara rumah. Tangannya memegang ponsel yang menempel erat di telinga. Wajahnya terlihat putus asa dan menyedihkan. Sistem kamera merekam jelas setiap pertengkaran mereka. Sandra memblokir nomorku. Bu, teriak Rio. Menendang karung goni yang menghalangi jalan. Pagi ini dia dengar istriku memblokir kartu, menarik mobil, dan mengusirku dari rumah. Dia langsung pergi membawa koper. Dia bilang dia tidak bodoh mengikuti pria tanpa uang. Ibu Fatma menggebrak meja teh. Dasar wanita mata duitan. Sudah, ibu bilang. Bersenang-senang boleh saja. Tapi jangan dibawa pulang. Sekarang lihat. Istrimu sudah memegang kendali. Kalau malam ini tidak beres-beres, dia akan lapor polisi. Malu besar di seluruh kampung ini. Tepat saat itu, ponsel Ibu Fatma berdering di layar kamera. Aku melihatnya buru-buru menyalakan speaker. Suara Mia dari ibu kota terdengar. Menangis tersedu-sedu, bercampur kepanikan yang luar biasa. Bu, tolong aku. Rentenir itu mengancam kalau sore ini tidak ada 600 juta. Mereka akan datang memotong uratku. Ibu Fatma mendengar angka 600 juta. Ia terhuyung-huyung. Jatuh terhenyak ke sofa. Ya ampun. 600 juta. Kamu bilang kamu bisnis besar. Setiap hari untung puluhan juta. Kenapa sekarang jadi begini? Mia terisak-isak. Suaranya melalui speaker terdengar pecah dan menyedihkan. Investasinya bangkrut. Bu, tadi malam kartu kredit Mbak Dewi error. Aku tidak punya uang untuk mengisi dan menahan perintah. Sistemnya menyapu bersih semua rekeningku. Uang pokok 2 miliar yang kupinjam juga habis. Ibu suruh Rio cari uang untuk menolongku. Kalau tidak aku mati. Rio mendengar kata cari uang langsung melompat seperti menginjak bara api. Aku sendiri. Masih belum beres. Dari mana dapat 600 juta untuk menolongmu? Kartuku diblokir. Mobil juga sudah dijemput tukang derek dari pagi oleh Dewi. Kamu buat sendiri. Tanggung sendiri. Dalam keputusasaan yang ekstrem. Suara Mia tiba-tiba melengking. Berpegangan pada pelampung terakhir. Sertifikat hak milik ibu. Sertifikat hak milik tanah di pinggir jalan yang tahun lalu Mbak Dewi beli untuk orang tua di kampung mana. Ibu segera bawa ke pegadaian. Gadai untuk menyelamatkanku. Tanah itu setidaknya bisa dapat 2 miliar. Tunggu aku berhasil lari ke Pulau Jawa kali ini. Nanti aku akan urus lagi sertifikatnya untuk ibu. Cepat. Bu, mereka sudah menggedor pintu di koridor. Ibu Fatma seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Matanya berbinar cerah. Ia langsung meninggalkan tumpukan pakaian yang sedang dikemas. Berlari terburu-buru ke lantai 2. Beberapa menit kemudian, ia turun. Tangannya memegang kotak kayu yang terkunci rapat. Wajahnya sumringah. Betul, tanah ini waktu dibeli Dewi bilang atas nama ibu biar hoki. Biar ibu bisa menggadaikannya langsung. Selamatkan adikmu dulu. Lalu pikirkan nanti. Tapi melihat adegan 2 ibu dan anak itu merencanakan penjualan tanah melalui kamera, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Kasihan. Keserakahan telah membutakan mereka sampai melupakan kehati-hatian paling dasar dari para parasit. Tahun lalu, ketika aku mengeluarkan uang untuk membeli tanah itu sebagai hadiah untuk ibu mertuaku,
Ibu Fatma karena menyayangkan beberapa puluh juta untuk pajak penghasilan dan biaya balik nama, terus-menerus menunda-nunda mengurusnya. Ia bilang, "Sudahlah, kamu saja yang punya nama. Toh ini tanah keluarga kita. Nanti kalau harganya bagus langsung dijual saja biar tidak rugi. 2 kali pajak dan biaya. Perhitungan tua yang bodoh." Ia memeluk kotak kayu berisi sertifikat hak milik atas namaku. Mengira ia memegang aset senilai 2,5 miliar. Tanah itu masih aman atas namaku. Dilindungi oleh hukum. Sebuah sertifikat dengan namaku yang disembunyikan dalam kotak kayu miliknya tidak memiliki nilai apapun tanpa tanda tanganku. Selain membuktikan kebodohannya, aku menghabiskan sisa susu yang sudah dingin lalu menekan nomor Rina. "Rina, sore ini kalau kamu sudah selesai menyiapkan surat cerai, kirimkan segera ke Bandung ya, beserta perintah pembagian harta dan penarikan hak penggunaan apartemen Mia di Jakarta. Aku akan mengirimkan semua bukti transfer cicilan kepadamu." Di ujung telepon sana, suara Rina terdengar renyah. "Berkas sudah siap semua. Bukti perselingkuhan dan rekening koran jelas sekali. Sore ini aku akan kirimkan. Kamu berniat kapan melancarkan pukulan terakhir?" Mereka sudah panik lari-lari itu. Aku mengarahkan pandanganku ke layar kamera. Ibu Fatma sedang tergesa-gesa mengenakan jas hujan. Memeluk erat kotak kayu. Berlari keluar gerbang di tengah hujan lebat. Langsung menuju ke arah blok yang paling banyak toko pegadaian. "Malam ini," kataku dengan suara dingin. Setiap kata keluar setajam es. Ketika dia menyadari sertifikat di kotak itu tidak bisa digadaikan 1 rupiah pun. Dan ketika Rio tidak punya jalan keluar. Berdeham, aku akan menunjukkan pada mereka bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku menutup telepon. Bersandar di sofa. Memejamkan mata. Permainan petak umpet telah berakhir. Bidak-bidak di papan sedang saling bertabrakan dan runtuh. Di luar hujan mulai deras. Mengetuk-ngetuk atap seng pabrik garmen. Pukul 10.30 malam. Semua pekerja sudah pulang sejak lama. Hanya tinggal beberapa cahaya lampu kuning redup dari pos keamanan di gerbang besar. Aku duduk sendirian di kantor direktur di lantai 2. Cahaya dari layar komputer menerangi mataku yang bengkak karena kurang tidur panjang. Sistem kamera keamanan yang terpasang di rumah 3 lantai di kampung masih menyala. Layar menampilkan pemandangan menyedihkan yang sulit dipercaya. Ibu Fatma baru saja menyeret tubuhnya yang basah kuyup dari gang masuk ke ruang tamu. Jas hujan daruratnya robek dan penuh lumpur. Ia melemparkan kotak kayu kosong itu ke lantai keramik. Lalu ambruk di samping tangga. Menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang permennya direbut. Di dalam toko pegadaian Sikutu di ujung jalan. Ia telah menerima pukulan telak yang menusuk tulang. Pemilik pegadaian hanya melirik sertifikat hak milik itu selama 3 detik. Lalu melemparkannya kembali melalui kaca. Ia dengan tegas memarahi Ibu Fatma sebagai orang yang delusi. Membawa sertifikat atas nama menantu. Tanpa surat kuasa. Tanpa KTP pemilik asli. Tapi meminta digadai 2,5 miliar. Mimpi menggunakan tanahku untuk menyelamatkan putri kesayangannya resmi hancur. Tapi yang membuat Ibu Fatma terpuruk bukan hanya itu. Tepat saat ia meraung-raung, pintu utama tiba-tiba didorong terbuka dengan keras. Mia muncul. Adik ipar berharga yang selalu mengenakan pakaian bermerek termahal di ibu kota. Sekarang tampak tidak berbeda dengan hantu. Rambut Mia kusut dan lengket. Gaun sutra yang kusut mengeluarkan bau asam yang menyengat dari saus ikan dan minyak. Ia harus lari menyelamatkan diri. Bersembunyi melalui pintu belakang apartemen untuk lolos dari kepungan geng preman penagih utang. Naik bus gelap melarikan diri ke Bandung di malam hari. Mana uangnya? Ibu sudah bawa uang belum? Mia menerjang masuk. Kedua tangannya mencengkeram erat bahu Ibu Fatma yang basah kuyup dan mengguncangnya. Ibu Fatma hanya bisa menggelengkan kepala. Tangisnya tercekat di tenggorokan. Sertifikat itu atas nama Dewi. Orang tidak mau menggadaikannya. Mengendus, Mia terpaku.
Matanya yang bermakeup tebal sekarang belepotan. Maskara hitam pekat melotot liar. Ia melepaskan tangannya. Mundur beberapa langkah lalu tiba-tiba berteriak gila. Ini salah dia. Salah wanita jahat itu menjebak keluarga kita. Dia tahu betul perusahaan investasiku butuh modal. Jadi dia sengaja memblokir kartu untuk membuatku mati. Aku tidak akan membiarkannya kalau aku mati. Dia juga harus mati. Mia berlari terburu-buru ke dapur. Lalu kembali. Di tangannya memegang pisau buah dengan ujung runcing. Kilatan logam memantul di bawah lampu neon. Membuat Rio yang sedari tadi meringkuk di sudut sofa terkejut dan langsung berdiri. Kamu mau apa? Mia taruh pisaunya. Rio menerjang. Berniat merebut pisau. Tapi Mia mengayunkan tangannya membabi buta. Matanya merah menyala. Kamu minggir. Kamu pengecut. Istrimu menginjak-injak. Mengusir seluruh keluarga kita. Kamu diam saja. Dia ada di pabrik garmen. Ikut aku. Kita paksa dia membuka ponsel dan mentransfer 500 juta. Kalau tidak ada uang untuk membayar bunga malam ini, besok preman akan mencincangku. Aku juga akan menyeret istrimu. Ikut. Setelah berbicara, Mia menarik lengan Rio. Menyeret kakaknya yang berantakan keluar pintu. Meninggalkan Ibu Fatma yang terduduk di lantai. Meraung-raung memanggil kedua anaknya. Duduk di depan layar komputer di pabrik garmen. Punggungku terasa dingin. Semua rencanaku hanya sampai pada pemutusan finansial agar mereka berjuang sendiri. Tapi aku meremehkan kekejaman orang-orang yang terpojok. Ketika keserakahan berubah menjadi keputusasaan. Mereka bukan lagi keluarga suamiku. Mereka telah menjadi binatang buas. Aku buru-buru meraih ponsel. Berniat menelepon Pak Satpam di gerbang besar. Tapi belum sempat menekan nomor. Sebuah suara gedebuk yang memekakan telinga terdengar dari tangga besi di luar kantor. Mereka datang lebih cepat dari dugaanku. Pintu kayu kantor didobrak terbuka. Angin dingin dan hujan menerpa. Langsung ke dalam ruangan. Membawa napas terengah-engah dan aura pembunuhan yang membara. Mia menyerbu masuk lebih dulu. Tangan kanannya mencengkeram erat pisau tajam. Air hujan mengalir di wajahnya yang kotor. Diikuti dari belakang oleh Rio. Ia dengan canggung berbalik. Membanting pintu kayu lalu mengunci rapat dari dalam. Ruangan kantor tiba-tiba menjadi sangkar yang menyesakan. Aku berdiri tegak. Kedua tanganku tanpa sadar melingkari perut hamilku yang menonjol. Perasaan sesak mencekik dadaku. Jantungku berdebar kencang seperti ingin melompat keluar. Tapi logikaku mengatakan padaku bahwa aku tidak boleh menunjukkan kelemahan saat ini. Kalian mau apa, merusak properti perusahaan di tengah malam, ingin masuk penjara semua? Aku mundur selangkah. Berusaha menjaga suaraku tetap jelas. Mia tertawa terbahak-bahak. Suaranya melengking dan gila. Masuk penjara? Kamu pikir aku takut masuk penjara? Aku berutang 3 miliar. Rentenir sudah menunggu untuk memotong uratku di luar sana. Masuk penjara masih bisa hidup. Keluar sana aku mati. Ia melangkah maju 2 langkah. Mengarahkan pisau ke arahku. Matanya melotot tajam menatap perutku yang menonjol di balik baju rajutan. Buka ponselmu. Transfer 500 juta ke rekeningku. Sekarang cepat. Kalau kamu tidak transfer, malam ini aku akan menusukmu sampai janin ini keluar. Kalau kamu membuatku mati, kamu jangan harap bisa melahirkan dengan selamat. Ujung pisau tajam itu berjarak sekitar 1 lengan dari perutku. Kakiku gemetar. Kontraksi keras menjalar dari perut bawah ke atas. Aku mundur terus sampai punggungku menyentuh meja kerja kayu ek. Tidak ada jalan mundur lagi. Aku melirik Rio. Ia berdiri bersandar di pintu. Kedua tangannya mencengkeram erat gagang pintu. Dadanya naik turun. Rio, aku meninggikan suaraku. Nada tajam memecah suara hujan. Kamu diam di sana jadi kaki tangan. Pembunuh. Buka pintu. Rio tersentak. Matanya bingung menatapku. Lalu kembali menatap pisau di tangan adiknya. Sayang, kamu transfer saja padanya. Rio tergagap.
Suaranya gemetar menyedihkan. Tolonglah dia. Sayang. Anggap saja aku mohon padamu. Kalau kamu tidak transfer, dia bisa nekat. Dia sudah gila, kehinaan pria ini memang tidak ada batasnya. Alih-alih melindungi darah dagingnya sendiri, ia malah memihak pada orang yang sedang mengancam istri dan anaknya dengan pisau. Nyeri ini bahkan lebih tajam dari pisau yang dipegang Mia. Memutuskan selamanya sisa belas kasihan terakhir di jiwaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Memaksa diriku tenang. Aku tahu menghadapi orang gila seperti Mia dengan kekerasan adalah bunuh diri. Satu-satunya titik lemah di ruangan ini adalah sifat pengecut orang yang sedang menghalangi pintu. Nona Mia, kamu pikir mentransfer 500 juta di malam hari semudah itu? Aku menyipitkan mata. Menjaga. Nada suaraku sangat pelan. Sangat jelas. Batas transfer cepat bank hanya 300 juta sehari. Kamu ingin 500 juta. Aku harus menelepon kepala akuntan untuk membawa token keamanan ke sini agar menyetujui perintahnya. Mia terdiam sejenak. Sepertinya otaknya yang sedang terbakar tidak memperhitungkan hal ini. Melihat Mia ragu-ragu, aku langsung mengalihkan serangan ke Rio. Dan kamu, Hiu. Dengarkan baik-baik. Aku menatap tajam ke arah suamiku yang penurut. Pabrik garmen ini memasang 16 kamera inframerah yang mengirim data langsung ke server polisi provinsi. Kamu pikir utang piutang paling parah hanya kejahatan penipuan. Tapi kamu berdiri menghalangi pintu agar adikmu bisa menusuk istrimu yang sedang hamil dengan pisau. Itu adalah kejahatan pembunuhan berencana dengan organisasi. Aku melihat jakun Rio naik turun. Kedua tangannya yang memegang gagang pintu mulai berkeringat. Aku melancarkan pukulan psikologis terkuat. Hukuman untuk pembunuhan wanita hamil itu hukuman mati. Hiu, kamu pikir rekan kerjamu, Sandra, akan membawakan makanan penjara untuk terpidana mati? Atau besok fotomu di borgol akan menjadi berita utama media online, keluarga dan tetangga akan menjauhi. Ibumu di rumah akan meninggal karena malu. Kata hukuman mati dan Sandra seperti guyuran air es langsung ke kepala Rio. Ia pada dasarnya adalah orang yang suka menjaga penampilan. Hidup bergantung pada ibunya dan hanya suka bersenang-senang. Menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati berada di luar imajinasi pengecutnya. Mia. Sudahlah Mia. Rio melepaskan tangannya dari gagang pintu. Melangkah maju satu langkah. Berniat menarik tangan adiknya. Taruh pisaunya. Kamu akan masuk penjara seumur hidup. Kita pulang saja. Cari cara lain. Minggir, teriak Mia. Mengayunkan pisau menghempaskan tangan Rio, hingga ia terhuyung mundur. Kamu tidak transfer uang. Aku sendiri yang akan mengambil ponselmu. Dalam sekejap Mia menyerbu. Ujung pisau menusuk lurus ke depan. Aku dengan cepat menghindar ke samping. Pisau itu melintas di jaket wolku. Menancaplah ke tumpukan dokumen tebal di atas meja. Bersamaan dengan itu, tangan kananku terangkat. Menepis laptop dan seluruh tempat pulpen logam ke lantai. Suara pecah berantakan terdengar nyaring. Tapi itu belum semuanya. Saat Mia masih terhuyung menarik pisau dari tumpukan dokumen, tangan kiriku sudah meraba ke bawah meja kerja. Tempat aku pernah meminta tukang listrik memasang tombol merah khusus untuk situasi darurat di pabrik. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menekan tombol merah itu dengan keras. Uwe, sistem alarm kebakaran seluruh pabrik garmen serentak berbunyi nyaring. Suara memekakkan telinga merobek malam. Bergema di seluruh gudang seluas ribuan meter persegi. Seketika itu juga, dari pos keamanan di gerbang, lampu sorot berdaya tinggi langsung menyorot ke jendela lantai 2. Disertai suara peluit yang terus-menerus dan suara langkah kaki berdentum-dentum dari tim keamanan beranggotakan 3 orang yang berlari terburu-buru menaiki tangga. Suara alarm seperti bor yang menembus gendang telinga. Menghancurkan sedikit keberanian terakhir dari 2 orang gila itu. Wajah Rio pucat pasi. Tidak bisa lagi tenang. Ia buru-buru berlari membuka kunci pintu kayu. Polisi datang. Lari. Mia, pria itu meninggalkan adiknya.
Lari terbirit-birit menuruni tangga besi. Menghilang ke dalam malam yang gelap gulita. Mia terpaku di tengah ruangan. Matanya kosong menatap pisau di tangannya, lalu melihat keluar jendela tempat cahaya lampu senter menyapu. Ia menyadari semuanya sudah berakhir. Uang tidak ada dan tuduhan perampasan sudah jelas. Mia melempar pisau itu ke lantai keramik. Terhuyung-huyung menutupi wajahnya dan berlari mengikuti arah Rio. Melarikan diri. Meninggalkan jejak sepatu penuh lumpur dan air hujan di lantai kantor. Aku merosot ke bawah meja kerja. Kedua tanganku memeluk erat perut. Kontraksi keras mulai mereda. Suara langkah kaki para satpam sudah terdengar di luar pintu. Aku menyandarkan kepala di tepi meja. Keringat dingin membasahi dahiku. Tapi sudut bibirku sedikit membentuk senyum lelah. Mereka telah secara resmi memutus semua jalan keluar mereka sendiri. Sejak saat melangkah masuk ke ruangan ini dengan pisau di tangan. Mereka bukan lagi keluargaku. Mereka telah menjadi penjahat yang melarikan diri dari hukum. Pertempuran ini aku tidak perlu mengeluarkan setetes keringat pun untuk bertindak karena kebodohan mereka sendirilah yang telah mengakhiri segalanya. Pukul 8 pagi. Sinar matahari musim dingin yang langka menembus awan. Menyinari jalanan yang basah kuyup setelah hujan badai semalam. Aku melangkah keluar dari lobi hotel. Mengenakan gaun hamil. Kerja berwarna hitam yang elegan. Jaket wol tersampir di lengan. Rambutku disanggul rapi. Ditambahi sedikit lipstik merah. Gambaran wanita basah kuyup yang menangis di malam hujan telah terkubur selamanya. Hari ini aku adalah penentu segalanya. Rina mengendarai mobil putihnya berhenti tepat di depanku. Ia menurunkan kaca mobil dan mengisyaratkan dengan kepala. Di kursi penumpang ada setumpuk dokumen tebal yang sudah disegel rapi. Sudah siap. Bu Bos Rina tersenyum. Senyum tajam seorang pengacara yang siap berperang. Ayo. Kita pergi membersihkan sampah. Aku memasang sabuk pengaman. Suaraku datar seperti permukaan danau tanpa riak. Tujuan pertama adalah kantor cabang perusahaan transportasi dan logistik tempat Rio bekerja. Pukul 9 pagi adalah saat kantor paling ramai. Suara ketukan keyboard. Dering telepon penerima barang yang terus-menerus. Menciptakan suasana sibuk. Aku dan Rina mendorong pintu masuk. Suara sepatu hak tinggi berdentum di lantai keramik menarik perhatian puluhan karyawan. Di sudut ruangan Rio sedang membuat kopi. Di sampingnya ada Sandra. Dua pengkhianat semalam sepertinya baru saja bertengkar hebat. Wajah Rio pucat pasi. Sedangkan Sandra memalingkan muka dengan cemberut. Melihatku. Kopi di tangan Rio tumpah. Ia tersentak. Buru-buru meletakkan gelasnya di meja. Berlari cepat ke arahku. Sayang. Kenapa kamu kesini, bukankah kamu sedang di rumah? Sakit di Jakarta. Rio berusaha tersenyum canggung. Mengulurkan tangan berniat meraih lenganku. Tapi aku mundur setengah langkah. Dengan tegas menghindar. Bau parfum murahan dari tubuhnya menusuk hidungku membuatku mual. Aku datang untuk memberikan ini padamu. Aku mengangguk ke Rina. Rina mengerti. Mengeluarkan setumpuk dokumen rapi dari tasnya. Meletakkannya dengan kuat di meja rapat tepat di tengah kantor. Dua kata surat perceraian tercetak tebal langsung menarik perhatian Rio dan aktivitas di kantor tiba-tiba hening. Puluhan pasang mata tertuju pada kami. Rio pukat pas. Ia dengan panik mengambil surat itu. Suaranya bergetar merendah sampai hanya cukup didengar oleh dua orang. Sayang. Jangan membuat keributan di kantorku. Ya, suami istri ada masalah dibicarakan baik-baik di rumah. Soal semalam sudah kujelaskan. Aku dijebak. Ibu juga menjadi saksiku. Kamu kasihanilah aku. Kasihanilah bayi dalam kandunganku. Jaga nama baikku. Lagu lama tentang menjaga nama baik dan membicarakan masalah di rumah diulang lagi. Aku tertawa terbahak-bahak. Suaraku renyah tapi membawa hawa dingin menusuk. Bergema di seluruh kantor. Membicarakan di rumah agar ibumu menjaga pintu saat kamu membawa selingkuhanmu tidur di ranjangku. Atau agar adikmu mengacungkan pisau ke perutku menuntut 500 juta di tengah malam hujan.
Kata-kata yang kuucapkan seperti bom yang meledak di tengah keheningan. Karyawan di sekitar berbisik-bisik. Beberapa orang menutupi mulut dengan tangan karena terkejut. Sandra berdiri di sudut mesin kopi. Wajahnya pucat pasi. Ia diam-diam berniat mengambil tasnya dan menyelinap keluar pintu samping. Tapi Rina sudah melangkah cepat menghalangi jalannya. Nona Sandra mau kemana buru-buru? Peran pembantu belum selesai, jangan tinggalkan panggung. Rina melipat tangan dan mengangkat dagu menatap wanita itu. Aku dengan santai mengeluarkan tablet dari tasku. Menaikkan volume suara hingga maksimal. Rekaman video dari kamera dashboard di mobil Rio mulai diputar dengan jelas. Kamu tunggu saja. Sayang. Aku selesaikan dulu urusanku dengan istri tua di pabrik. Besok malam ibu bilang aku bisa membawamu pulang ke rumah kita tidur. Ibu sudah memasakkan sarang burung walet untukmu. Suara cengengesan Rio dan tawa manja Sandra terdengar jelas. Tidak berhenti di situ. Aku menggeser layar ke video kedua. Rekaman tajam. Di kamar tidur semalam. Tempat dua orang yang berantakan dengan panik mengumpulkan pakaian di lantai. Rio benar-benar hancur. Ia menerjang. Berniat merebut tablet. Tapi Rina dengan cepat menepisnya. Mendorongnya hingga terjatuh tersungkur ke samping meja kerja. Jauhi klienku, Rina berteriak keras. Menggunakan wibawa seorang pengacara untuk menekan. Saat itu, pintu kantor direktur terbuka. Direktur cabang keluar. Wajahnya kaku penuh kemarahan. Ia telah mendengar seluruh kejadian. Aku melangkah mendekat dengan sopan. Mengangguk kepadanya. Lalu meletakkan sebuah amplop di meja. Maaf, Direktur. Sudah membuat keributan di kantor. Suami saya memanfaatkan jam shift malam untuk membawa rekan kerja ke penginapan. Sangat merusak reputasi perusahaan. Semua bukti pelanggaran peraturan perusahaan ada di amplop ini. Terserah direktur mau menanganinya. Direktur mengeluarkan beberapa foto berwarna tajam dari amplop dan melihatnya. Wajahnya berubah dari merah menjadi ungu. Ia membanting tumpukan foto itu ke meja. Menunjuk langsung ke wajah Rio dan Sandra. Kalian berdua bereskan barang-barang. Naik ke ruangan HRD untuk menandatangani surat pemecatan. Sekarang juga perusahaan ini tidak akan menampung orang-orang munafik yang melakukan perbuatan amoral. Sandra menangis terseduh-seduh. Kedua tangannya menutupi wajahnya dan berlari terbirit-birit keluar kantor. Sedangkan Rio, pria yang selalu suka berpenampilan rapi dan memberi ceramah moral, kini berlutut di lantai. Kedua tangannya menutupi kepala. Tidak berani mendongak menatap siapapun. Karir. Kehormatan. Topeng kesempurnaannya telah kubongkar tanpa ampun. Aku membungkuk. Mengambil pulpen di meja dan langsung menyerahkannya ke tangannya. Tanda tangan. Kataku dengan suara dingin. Entah kamu tanda tangan surat cerai sukarela melepaskan semua hak atas harta. Atau aku akan mengirimkan video kamu yang menghalangi pintu agar adikmu mengancungkan pisau mengancamku ke kantor polisi. Hukuman untuk kejahatan kaki tangan perampasan tidak ringan. Kata perampasan meruntuhkan sedikit rasionalitas terakhir Rio. Tangannya gemetar memegang pulpen. Membuat coretan miring di ketiga lembar perjanjian perceraian. Tepat setelah tanda tangan terakhir selesai. Ponsel Rina berdering. Ia mengangkat telepon. Mendengarkan beberapa kalimat lalu berbalik menatapku. Sedikit mengangguk. Polisi provinsi baru saja melaporkan bahwa mereka menangkap Mia di terminal bus pukul 6 pagi ini saat dia berniat melarikan diri ke Pulau Jawa. Ibu Fatma juga sedang menangis meraung-raung di kantor polisi. Aku menyeringai. Mengumpulkan ketiga lembar surat cerai ke dalam tas. Aku tidak sudi melihat mantan suamiku lagi. Berbalik dan langsung melangkah keluar pintu. Tujuan kedua juga merupakan akhir dari semua dendam. Kantor Satuan Reserse Kriminal. Pukul 10.30 pagi. Ruang penerima tamu di kantor polisi provinsi terasa dingin dan serius. Begitu melangkah melewati ambang pintu, sebuah teriakan familiar sudah menusuk gendang telingaku. Ibu Fatma sedang duduk di lantai keramik. Rambutnya kusut.
Kedua tangannya menggebrak-gebrak tanah sambil merengek. Melihatku masuk, ia seperti menemukan tiang. Cepat-cepat merangkak mendekat, berniat memeluk kakiku. Devi, nak, tolonglah dia. Mia itu bodoh. Dia tertipu oleh kelompok multilevel marketing jadi nekat. Kamu kan kakak iparnya. Kamu batalkan tuntutan untuk dia. Nak, kalau dia masuk penjara, hidupnya hancur. Aku mundur selangkah panjang, menghindari tangan Ibu Fatma yang meraih-raih. Kakak ipar aku menatapnya dari atas. Tatapanku penuh penghinaan. 2 malam yang lalu, ketika putri ibu mengusir seorang wanita hamil kedinginan di tengah hujan, ibu menelepon memarahiku sebagai pembawa sial. Kan semalam, ketika ibu menjaga pintu agar putra ibu membawa wanita tidur di ranjangku, ibu ingat aku ini menantu ibu-ibu. Fatma terdiam. Lidahnya kaku. Matanya melebar. Dipenuhi kepanikan dan rasa malu. Semua alasan moral palsunya telah kubongkar tanpa ampun di depan para petugas polisi yang sedang bertugas. Dari pintu ruang interogasi di belakang, 2 petugas polisi dan Mia keluar untuk menyelesaikan prosedur pengambilan keterangan. Kedua pergelangan tangannya yang dulu penuh gelang emas berkilau, kini diborgol dengan borgol baja yang dingin. Gaun sutra yang robek. Wajahnya kurus kering sampai tidak bisa dikenali. Begitu melihatku, kaki Mia ambruk. Ia menangis terseduh-seduh dengan memilukan. Mbak Dewi, aku mohon. Aku salah. Mbak, kasihanilah aku. Kasihanilah ibu. Mbak, cabut tuntutannya. Aku akan bersujud padamu. Aku melangkah maju 2 langkah. Berdiri berhadapan dengan orang yang semalam masih memegang pisau tajam mengarah langsung ke nyawa. Anakku. Aku tidak marah. Juga tidak kasihan. Aku hanya melihat kehinaan yang ekstrem dari keserakahan yang tak terbatas. Kasihanilah kamu. Aku menekan setiap kata. Suaraku tajam bergema di seluruh ruangan. Semalam ketika kamu mengacungkan pisau ke perutku menuntut 500 juta. Apakah kamu mengasihani darah daging ini? Kamu pikir air matamu sekarang bisa membersihkan kejahatanmu? Mia menggelengkan kepala dengan panik. Air mata dan ingusnya belepotan. Aku hanya mengancam. Aku tidak berniat menusukmu. Aku terpaksa oleh rentenir. Ancaman atau sungguhan. Biarkan hukum yang menentukan. Rina melangkah maju. Menepuk ringan tumpukan dokumen di tangannya. Kamera pabrik garmen merekam tidak kurang 1 detik pun. Kejahatan pemerasan menggunakan senjata tajam mengancam wanita hamil. Bukti jelas. Hukuman ini cukup untuk membuatmu membusuk di penjara. Aku menatap lurus ke mata Mia yang melotot ketakutan. Melancarkan pukulan terakhir. Ada satu hal lagi. Nona Mia. Apartemen di Jakarta pagi ini bank sudah mengirimkan keputusan penarikan dan penyitaan karena kamu tidak bisa membuktikan penghasilan untuk melanjutkan cicilan. Semua utang konsumsi yang kamu dan ibumu harus bayar sendiri. Mendengar berita kehilangan apartemen, Mia menjerit lalu pingsan di tangan 2 petugas polisi. Ibu Fatma menundukkan wajahnya ke lantai keramik. Tangisnya tercekat menjadi isak tangis yang pilu. Aku berbalik dan langsung keluar dari kantor polisi. Angin musim dingin meniup jaket wolku, membawa udara segar dari hari yang cerah. Di belakangku, pintu ruang tahanan tertutup brak. Mengunci para parasit ke tempat yang hina dan berdosa yang pantas mereka dapatkan. Pertempuran ini, aku tidak perlu mengotori tanganku karena keadilan dan kebenaran telah menggantikanku membayar keadilan yang paling mahal. Pukul 3 sore. Suasana di kantor pengacara Rina semerbak aroma minyak. Esensial serai yang hangat dan tenang. Aku bersandar di kursi berlapis busa tebal. Menyesap teh bunga krisan hangat. Setelah serangkaian hari badai, ini adalah momen damai pertama yang benar-benar kurasakan sepenuhnya. Rina mendorong pintu kaca masuk. Di tangannya ada tablet. Sudut bibir temanku membentuk senyum cerah. Matanya tidak bisa menyembunyikan kepuasan. Lihat ini, Bu Bos. Drama sudah berakhir.
Pemeran utama sedang saling mencabik-cabik memperebutkan hadiah. Piring kotor emas batas waktu 24 jam telah berakhir. Tim keamanan bersama perwakilan kantor pengacara sudah hadir untuk mengambil alih dan menyegel properti. Karung goni kotor berisi beberapa pakaian kusut Ibu Fatma dan Rio tergeletak di luar gerbang besi. Rio mengenakan kemeja yang sama lusuhnya sejak dipecat pagi tadi. Wajahnya pucat pasi. Dengan gila menendang karung goni. Ia menunjuk lurus ke wajah ibu kandungnya. Menggebu-gebu berteriak. Ini salah ibu. Semua salah ibu-ibu memanjakan Mia berfoya-foya. Ibu menyuruhku membawa Sandra pulang tidur. Sekarang aku kehilangan pekerjaan. Kehilangan istri. Harus tinggal di jalanan begini. Ibu sendiri belum beres. Kenapa malah memasak sarang burung walet untuk wanita lain sampai Dewi mengetahuinya? Ibu Fatma tidak lagi memiliki sedikit pun sikap angkuh ibu mertua munafik yang suka mendengarkan lagu daerah. Ia menerjang. Menampar wajah putra kesayangannya dengan tamparan keras. Kamu tidak berguna. Kamu tidak bisa menjaga tambang emasmu. Kamu bodoh. Kamu membiarkan dia menangkapmu basah. Sekarang kamu malah balik menggigit ibumu. Kartu diblokir. Tanah tidak bisa digadai. Dari mana aku dapat uang untuk membayar utang kepada tetangga? Ternyata pagi itu sebelum membawa kotak kayu ke toko pegadaian. Ibu Fatma karena terlalu percaya diri dengan sertifikat hak milik 2,5 miliar. Jadi dia suka pamer. Ia menyebarkan berita ke seluruh kampung bahwa keluarganya sedang punya bisnis besar di ibu kota. Tanah berhektar-hektar tidak kurang. Ia meminjam uang dari beberapa tetangga. Ada yang 50 juta. Ada yang 100 juta. Dikumpulkan untuk menyelamatkan Mia terlebih dahulu. Berjanji akan membayar 2 kali lipat dalam beberapa hari jika untung. Sekarang sertifikat hak milik tidak bisa digadai. Menantu perempuan menyebarkan bukti perselingkuhan. Lalu mengirim orang untuk menyegel rumah. Berita itu menyebar. Seperti api. Para rentenir di kampung tahu dia kehilangan segalanya lalu berbondong-bondong mengepung gerbang. Mereka mencaci maki. Menuntut dia mengembalikan uang keringat mereka. Bahkan ada yang menerjang. Merobek tas kulit imitasi miliknya untuk menggeledah. Rio memegang satu pipinya yang memerah. Tersenyum tipis. Senyum orang gila yang menyadari dirinya tidak lagi memiliki apapun untuk dipegang. Ibu bayar sendiri. Aku sudah tidak punya apa-apa. Mobil. Tidak ada. Pekerjaan dipecat. Sandra melihatku membawa beban utang. Dia juga membawa koper lari mengikuti pria lain. Pria yang dulunya sombong dan bangga. Selalu mengenakan kemeja rapi yang disetrika rapi. Turun dari mobil. Kini terhuyung-huyung membawa satu kantong plastik berisi beberapa pakaian murah. Ia menyelinap di antara kerumunan tetangga yang menunjuk-nunjuk. Berjalan lesu di atas tanah berbatu. Ibu Fatma meraung-raung memanggil nama putranya sampai. Suaranya serak. Tapi Rio tidak menoleh sekalipun. Ia ambruk di samping tumpukan karung goni yang robek. Dikelilingi oleh para rentenir yang menarik rambutnya. Menuntut menyita sisa beberapa kalung emas palsu di lehernya. Pemandangan kacau. Memalukan dan memalukan. Aku menyesap teh lagi. Rasa manis menyebar di tenggorokanku. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada kepuasan yang riuh. Hanya ada kepuasan yang mendalam. Karma. Rina menarik kursi dan duduk di hadapanku. Membuka lagi setumpuk dokumen baru. Apartemen di ibu kota juga sudah disegel. Rina melaporkan. Nadanya singkat dan profesional. Bank sudah mengambil alih properti untuk dilelang. Sayangnya, saat tim penegak hukum datang, beberapa preman penagih utang masih berkeliaran di sana. Mereka bubar saat melihat polisi datang. Tapi aku yakin rumah mereka nanti tidak akan pernah tenang. Aku meletakkan cangkir teh. Menatap Rina. Mia sedang ditahan di provinsi. Kan? Rina mengangguk. Sudut bibirnya kembali membentuk senyum sinis. Betul. Sedang menunggu penuntutan. Penyidik yang kukenal menceritakan. Saat diinterogasi Mia benar-benar terpuruk. Melihat hukumannya berat. Ia mulai mengoceh sembarangan.
Ia mengaku ibunya dan kakaknya juga terlibat dalam jaringan MLM. Ia bahkan menuduh ibunya yang menyuruhnya mengacungkan pisau memerasmu untuk mengurangi hukuman. Benar-benar kejam. Ikatan keluarga mereka sangat murah, sampai membuat mual. Aku menghela napas ringan. Orang-orang yang dulu bersekongkol merencanakan mengeruk setiap rupiah keringatku. Sekarang ketika menghadapi hukum dan utang piutang, mereka malah siap saling menginjak untuk berebut sedikit harapan untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan Sandra, tanyaku santai meskipun nasib pihak ketiga itu sudah tidak terlalu penting bagiku. Tidak ada tempat untuk lari, Rina mengangkat bahu. Dengan catatan hitam begitu. Perusahaan mana yang berani menerimanya lagi? Kabarnya berita itu sampai ke telinga tunangan yang akan dinikahinya. Keluarga pihak sana langsung membatalkan pernikahan pagi itu. Mengusirnya keluar. Sekarang mungkin dia bersembunyi di kontrakan kumuh mana entah. Aku berbalik menatap keluar jendela kaca besar kantor pengacara. Jakarta sore hari di musim dingin berwarna keperakan. Tapi jalanan gemerlap dengan lampu-lampu yang sibuk dari lalu lintas kendaraan. Hidup terus berjalan. Hanya saja tidak ada lagi beban busuk yang berakar di pundakku. Aku mengangkat tangan. Mengusap lembut perutku yang sudah membuncit. Makhluk kecil itu seolah merasakan ketenangan ibunya. Sedikit bergerak membentuk lengkungan lembut. Semuanya sudah selesai. Aku menatap Rina. Senyum cerah dari lubuk hatiku mengembang di bibirku. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada pengacara hebat ini yang mendukungku secara hukum, mungkin aku masih harus berhadapan dengan orang-orang bodoh itu sampai lelah. Rina melambaikan tangan, merapikan tumpukan dokumen. Keadilan ada pada orang yang memegang kebenaran dan rekening koran yang jelas. Kamu sendiri yang menyelamatkan dirimu. Tahu sekarang fokus menjaga kandungan dengan baik. Tunggu saja pengadilan memanggil untuk keputusan cerai. Aku mengangguk. Semua perhitungan sudah selesai. Badai sudah berlalu dan langit besok pasti akan cerah. Sinar matahari awal musim panas menembus jendela kaca besar kantor direktur. Menyelimuti meja kerja kayu ek dengan lapisan kuning keemasan. Suara mesin jahit dari bawah pabrik terdengar rau-rau teratur dan penuh semangat. Di samping meja kerjaku, sebuah keranjang kayu dengan alas empuk diletakkan rapi. Putraku yang baru berusia 3 bulan sedang tidur pulas. Kedua pipinya yang tembam merah merona. Kadang-kadang ia mengecap bibir. Kedua tangan kecilnya mengepal erat. Tampak sangat menggemaskan. Bau bedak bayi yang lembut. Sedikit asam bau ASI menghilangkan semua ketegangan dari tumpukan kontrak ekspor yang tebal. Aku meraih buku catatan tipis bercover biru tua yang terletak di sudut meja. Itu adalah keputusan pengadilan yang mengakui perceraian atas kesepakatan bersama yang dikirim awal minggu ini. Semua prosedur hukum berjalan cepat dan lancar tanpa diduga. Di ambang hukuman pidana dan rasa malu yang terbuka, Rio dengan patuh menandatangani semua dokumen. Melepaskan hak atas harta. Ia meninggalkan hidupku dengan tangan kosong. Membawa catatan hitam pengkhianatan yang tidak ada perusahaan yang berani menerimanya lagi. Pintu kamar sedikit terbuka. Pak Budi masuk. Tangannya memegang setumpuk faktur bahan baku. Ia meletakkan dokumen di meja. Menatap anak kecil yang sedang tidur, lalu tersenyum ramah dan merendahkan suaranya. Nona tanda tangan persetujuan kain baru ya? Oh, tadi pagi lewat pasar. Saya tidak sengaja melihat kenalan lama. Aku mendongak. Tanganku masih dengan teratur membalik setiap halaman faktur. Bagaimana kabar mereka? Pak, sangat menyedihkan. Nona. Pak Budi menggelengkan kepala dan menghela napas. Ibu Fatma harus menjual sisa rumah warisan di kampung untuk membayar utang kepada beberapa tetangga. Tapi masih belum lunas. Sekarang dia harus menyewa kamar kontrakan semen fiber yang panas sekali di ujung kampung. Setiap hari mengendarai sepeda tua mengais sampah, mencari barang bekas. Jika bertemu tetangga, dia menundukkan wajahnya, menarik topinya untuk menutupi diri. Tidak berani menatap siapapun. Aku menandatangani dengan tegas di lembar pembayaran tanpa sedikit pun emosi. Lalu bagaimana dengan Rio?
Dia bekerja sebagai buruh angkut pakan ternak di toko di kota. Dari seorang karyawan kantoran yang rapi, sekarang kulitnya menghitam dan kurus kering. Setiap hari harus memanggul puluhan kuintal pakan ternak untuk mendapatkan beberapa puluh ribu rupiah demi menyambung hidup. Pak Budi mendecakkan lidah. Sedangkan Nona Mia, kabarnya pengadilan baru saja menjatuhkan vonis penipuan, penggelapan harta. Dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Memang benar. Siapa menanam angin akan menuai badai. Aku mengembalikan tumpukan faktur kepada Pak Budi. Sedikit tersenyum dan mengangguk. Buku catatan utang piutang kehidupan pada akhirnya akan lunas dengan adil. Orang-orang yang terbiasa hidup sebagai parasit, menghisap darah orang lain untuk menutupi diri dengan kemewahan, akhirnya dilucuti oleh keserakahan mereka sendiri. Satu persatu mereka didorong kembali ke lumpur yang pantas mereka dapatkan. Ruangan kembali hening. Aku berdiri membuat segelas teh beras merah hangat, melihat kembali perjalanan yang telah kulalui. Dari malam hujan gerimis dan angin kencang diusir di depan pintu apartemen, sampai berdiri sendirian di lobi rumah sakit yang dingin. Aku menyadari pelajaran terbesar yang diajarkan oleh pernikahan ini kepadaku berdeham. Berbuat baik kepada orang yang salah adalah bunuh diri. Melepaskan orang yang tidak tahu berterima kasih adalah cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Anak kecil di keranjang sedikit menggeliat. Perlahan membuka mata hitamnya menatapku. Melihat ibunya masih tersenyum. Senyum jernih tanpa sedikit pun kesedihan. Aku membungkuk agar tangan kecil anakku memeluk jari telunjukku. Perasaan hangat dari kulitnya mengalir melalui pembuluh darah langsung ke jantung, mengisi semua kekosongan luka di masa lalu. Di luar sana, sinar matahari bulan Juni menari-nari di dedaunan pohon beringin yang hijau. Sebuah pagi yang cerah, berseri-seri dan sempurna. Milikku dan putraku saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita diusir oleh adik ipar di tengah malam hujan karena takut ibu hamil membawa sial. Malam itu juga, semua kartu, kredit dan tunjanganku putus dari kanal angin berbalik. Jika cerita ini menyentuh hatimu, silakan subscribe dan bagikan untuk mendukung kanal ini. Menurutmu, hukuman terberat bagi para parasit yang tidak tahu berterima kasih adalah hukum, atau justru kehancuran keluarga mereka sendiri? Silakan tinggalkan komentar agar angin berbalik. Tahu pendapatmu.